Pasokan gas Rusia yang dikirim melalui Ukraina ke Eropa selama lebih dari 40 tahun dijadwalkan berakhir pada 1 Januari 2025 setelah Naftogaz Ukraina menolak memperbarui kesepakatan transit 5 tahun terakhirnya dengan Gazprom Rusia. Melansir Reuters, meskipun terjadi perang antara kedua negara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 19 Desember mengatakan Kiev mungkin mempertimbangkan untuk mengizinkan transit gas Rusia jika pembayaran ke Moskow ditahan hingga pertempuran berakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin seminggu kemudian mengatakan tidak ada waktu tersisa tahun ini untuk menandatangani kesepakatan baru. Berikut ini adalah sejumlah dampak yang akan terjadi jika transit gas Rusia melalui Ukraina dihentikan. Seberapa besar volumenya? Pasokan Rusia ke Eropa telah turun drastis setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 yang mendorong Uni Eropa untuk memangkas ketergantungannya pada gas Rusia. Moskow menghabiskan setengah abad membangun pangsa pasar gas Eropa yang pada puncaknya mencapai sekitar 35%, tetapi telah turun menjadi sekitar 8%. Pada 1 Desember, Uni Eropa menerima kurang dari 14 miliar meter kubik atau BCM gas dari Rusia melalui Ukraina, turun dari 65 BCM per tahun ketika kontrak 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2020. Komisi Eropa telah mengatakan bahwa volume tersebut dapat sepenuhnya digantikan oleh gas alam cair dan impor pipa non-Rusia. Moskow telah kehilangan pangsa pasar terhadap para pesaing seperti Norwegia, Amerika Serikat, dan Qatar. Menurut perhitungan Reuters, Rusia dapat memperoleh sekitar 5 miliar US dollar dari penjualan melalui Ukraina tahun 2024 berdasarkan perkiraan harga gas pemerintah Rusia rata-rata sebesar 339 US dollar per 1000 meter kubik. Harga minyak berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri tahun 2024 dengan kerugian tahun kedua berturut-turut. Ukraina memperoleh antara 800 juta US dollar dan 1 miliar US dollar dalam biaya transit per tahun. Harga gas Uni Eropa melonjak pada tahun 2022 ke rekor tertinggi setelah hilangnya pasokan Rusia. Dengan persediaan yang akan segera berakhir, pejabat dan pedagang Uni Eropa mengatakan bahwa rally tersebut tidak mungkin terulang, mengingat volume yang terlibat saat ini tak terlalu besar dan jumlah pelanggan yang tersisa sedikit. Negara yang terdampak: rute Ukraina melayani Austria dan Slovakia. Austria menerima sebagian besar gasnya melalui Ukraina, sementara Slovakia mengambil sekitar 3 BCM dari Gazprom per tahun, sekitar 2/3 dari kebutuhannya. Gazprom menghentikan pasokan ke OMV Austria pada pertengahan November karena sengketa kontrak, tetapi volume tetap stabil melalui rute tersebut karena pembeli lain ikut campur. Slovakia mengatakan bahwa hilangnya pasokan Rusia tidak akan memengaruhi konsumsinya dan telah melakukan diversifikasi kontrak pasokan. Pembeli gas utamanya, SPP, memiliki kontrak untuk pasokan non-Rusia dengan BP, Eni, ExxonMobil, RWE, dan Shell. Pilihan yang dimiliki buyers.
Sebagian besar rute gas Rusia lainnya ke Eropa ditutup, termasuk Yamal Eropa, melalui Belarus dan Nord Stream di bawah Laut Baltik. Salah satu pilihannya adalah jaringan pipa Turkstream ke Turki di bawah Laut Hitam, Bulgaria, Serbia, atau Hongaria. Namun, kapasitasnya terbatas. Pasokan gas Slovakia dapat berasal dari Hongaria, sekitar sepertiga dari Austria, dan sisanya dari Republik Ceko dan Polandia, menurut regulator energi Austria E-Control. Austria seharusnya tidak menghadapi gangguan karena telah bersiap untuk peralihan pasokan, kata regulatornya. Republik Ceko kemungkinan akan memanfaatkan lebih banyak pasokan dari jaringan pipa Jerman dengan memanfaatkan pengecualian dari pungutan gas domestik Jerman mulai 1 Januari. Republik Ceko mengatakan siap menyediakan kapasitas transit dan penyimpanan gas bagi Slovakia. Rusia memasok sekitar 2 BCM gas per tahun ke Moldova. Gas tersebut disalurkan melalui Ukraina ke wilayah Transnistria yang memisahkan diri. Tempat gas tersebut digunakan untuk menghasilkan listrik murah yang dijual ke wilayah Moldova yang dikuasai pemerintah. Gazprom mengatakan pihaknya berencana untuk menghentikan pasokan pada 1 Januari dengan alasan tagihan yang belum dibayar. Perdana Menteri Moldova, Dorin Resean, mengecam keputusan tersebut, tetapi mengatakan negara tersebut telah mendiversifikasi sumber pasokan. Moldova berencana untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi setidaknya sepertiga mulai 1 Januari. Mengenai Ukraina, keamanan pasokannya tidak akan terpengaruh karena tidak menggunakan gas transit Rusia, kata Komisi Eropa. Sumber gas: pipa Urengoy Pomary Uzhgorod era Soviet membawa gas dari Siberia melalui kota Sudza yang sekarang berada di bawah kendali pasukan militer Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Mengalir melalui Ukraina ke Slovakia, di mana pipa terbagi menjadi cabang-cabang yang menuju Republik Ceko dan Austria. Transnistria berbatasan dengan Ukraina dan juga menerima gas Rusia melalui Ukraina.